Halo, apa kabar semua? Saya Banu. Saya akan memandu Anda semua mengenai parenting. Sebelum memasuki inti pembahasan, kita bahas terlebih dahulu fase pertumbuhan pada manusia. Fase pertumbuhan manusia berawal dari fase bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa awal, dewasa akhir, dan lanjut usia. Di sini, kita akan membahas lebih lanjut tentang remaja. Apa saja sih ciri-ciri anak yang sudah memasuki fase remaja? Ada 4 aspek perubahan: fisik, mental, emosional, dan sosial. Dimulai dari perubahan fisik. Tumbuhnya rambut ketiak dan alat kelamin, mimpi basah untuk laki-laki dan menstruasi untuk perempuan, suara lebih berat pada laki-laki dan lebih nyaring pada perempuan, bahu melebar pada laki-laki dan payudara membesar pada perempuan. Selanjutnya aspek mental. Mulai mengembangkan kemampuan berpikir abstrak, dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan isu-isu sosial, mulai berpikir jangka panjang dan memiliki tujuan, mulai membandingkan dirinya dengan orang lain. Adapun aspek emosional. Mulai merasakan ketertarikan dengan lawan jenis dan relasi intim, sensitif dengan emosi negatif seperti sedih dan depresi. Dan berikutnya ada aspek sosial. Mulai menunjukkan kemandirian, lebih memperluas pergaulan dengan teman sebaya, pengakuan dari lingkungan sosial menjadi bagian yang penting. Anak remaja itu biasanya lebih dekat dengan teman sebayanya, berbeda dengan anak kecil yang biasanya lebih dekat dan selalu mendengarkan orang tuanya. Anak remaja lebih memilih menghabiskan waktu bersama teman daripada bersama orang tua. Nah, karena kedekatan dengan teman ini bisa memengaruhi sikap dan perilaku anak, terutama apabila gaya pergaulannya menyimpang yang dapat menjerumuskan kepada kenakalan remaja yang menjadi tantangan besar bagi anak-anak remaja yakni usia 12-23 tahun. Contoh tantangan remaja berbentuk kenakalan remaja adalah konsumsi minuman beralkohol, pergaulan bebas dan seks bebas juga menjadi tantangan pada fase remaja. Pada fase remaja hal yang menjadi tantangan juga adalah kecanduan HP untuk menonton video porno. Pada masa remaja banyak juga yang tawuran antar remaja, dan penggunaan obat-obatan terlarang dan bahkan penggunaan narkoba. Orang tua memiliki peran yang sangat besar dalam mengasuh dan mengawasi anak terutama pada usia remaja. Karena seperti yang sudah dibilang tadi, anak usia remaja mudah terpengaruh oleh teman sebayanya. Jadi, perlu pengawasan penuh dari orang tua dalam hal apapun yang dilakukan anak agar anak tidak terjerumus ke dalam perilaku menyimpang. Gaya pengasuhan itu ada 4 jenis, yakni authoritative parenting, authoritarian parenting, permissive parenting, dan neglected. Yang akan kita bahas satu persatu. Ibu, aku mau main sama temen nih. Boleh minta uang saku, nggak? Oh boleh, main aja sepuas kamu. Tapi jangan pulang malam-malam, ya. Maksimal jam 7 udah di rumah. Authoritative parenting adalah gaya pengasuhan yang menggabungkan tingkat responsivitas yang tinggi dengan tuntutan yang tinggi. Orang tua yang menerapkan gaya pengasuhan ini menetapkan aturan dan pedoman yang jelas, tetapi mereka juga memberikan dukungan, cinta, dan pengertian. Mereka mendorong diskusi dan keterlibatan anak dalam pengambilan keputusan, serta memberikan alasan di balik aturan dan ekspektasi. Komunikasi dua arah sangat ditekankan, dan orang tua bersikap tegas tetapi juga hangat dan mendukung. Konsekuensinya anak jadi mandiri, bertanggung jawab, percaya diri, disiplin, dan tahu batasan. Ibu, aku mau main sama temen nih. Boleh minta uang saku, nggak? Nggak boleh, main terus, belajar sana. Kalau main terus nanti uang saku sekolahnya dipotong. Authoritarian parenting adalah gaya pengasuhan yang menekankan ketaatan dan disiplin yang ketat. Orang tua yang menerapkan gaya pengasuhan ini cenderung memiliki aturan yang ketat dan ekspektasi yang tinggi terhadap anak-anak mereka. Mereka mengharapkan kepatuhan tanpa mempertanyakan otoritas dan seringkali menggunakan hukuman sebagai cara untuk menegakkan disiplin. Komunikasi biasanya searah, dari orang tua ke anak, dengan sedikit atau tanpa diskusi. Konsekuensinya anak jadi rendah diri, kurang mandiri, takut salah, rentan terhadap masalah mental, kemampuan sosial yang buruk, dan cenderung berperilaku buruk seperti sering berbohong. Permissive parenting adalah gaya pengasuhan di mana orang tua cenderung sangat hangat dan penuh kasih sayang,
tetapi memberikan sedikit batasan atau aturan. Orang tua yang permisif biasanya tidak menuntut atau mengontrol, memungkinkan anak-anak mereka untuk membuat banyak keputusan sendiri. Mereka lebih mungkin untuk menghindari konfrontasi dan cenderung memberikan apa yang diinginkan anak-anak untuk menghindari konflik. Seperti contoh percakapan di samping. Konsekuensinya tidak disiplin, kontrol diri buruk, egois, manja, tidak mandiri, dan tidak memiliki tujuan. Neglectful parenting adalah gaya pengasuhan di mana orang tua kurang terlibat dalam kehidupan anak-anak mereka, baik secara emosional maupun fisik. Orang tua yang neglectful atau lalai seringkali tidak menyediakan dukungan, bimbingan, atau perhatian yang diperlukan anak-anak untuk berkembang dengan baik. Mereka mungkin memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal, tetapi tidak memberikan kasih sayang, perhatian, atau arahan yang cukup. Seperti percakapan di samping anak tidak mendapatkan perhatian karena ibunya sibuk kerja. Konsekuensinya yaitu anak jadi rendah diri, regulasi emosi yang buruk, agresif, cenderung terlibat kenakalan remaja. Gaya pengasuhan manakah yang paling baik? Jawabannya adalah authoritative parenting style, karena gaya pengasuhan yang ini berdaya tanggap atau respon dan tuntutan yang seimbang. Jadi, anak tetap bebas dalam menjalankan keinginannya sebagai bentuk eksplorasi diri, namun anak tetap mengetahui batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kemudian apa saja yang seharusnya dilakukan dalam pengasuhan remaja dan apa saja yang tidak boleh dilakukan dalam pengasuhan remaja? Yuk kita bahas. Yang pertama, menjalin komunikasi yang efektif dan terbuka atau mengabaikan komunikasi efektif. Situasinya remaja baru saja pulang sekolah dengan membawa nilai ujian akhir. Yang seharusnya dilakukan orang tua adalah menanyakan dengan contoh kalimat "kamu gimana tadi ujiannya? Ada kesulitan mengerjakan apa enggak? Sini bilang ke ayah kalau ada yang perlu diceritain." Kemudian yang jangan dilakukan adalah berikut contohnya ujiannya dapat berapa? Sini kertas ujiannya. Yang kedua adalah menguatkan hubungan keakraban atau mengabaikan hubungan keakraban. Yang seharusnya dilakukan oleh orang tua adalah dengan memposisikan orang tua menjadi teman bermain anaknya yang sedang bermain basket seorang diri. Kemudian hal yang jangan dilakukan oleh orang tua adalah acuh terhadap anaknya yang sedang bermain basket seorang diri malah justru asik dengan kegiatan orang tua sendiri seperti bermain HP dan lainnya. Yuk lebih care kepada anak agar lebih akrab dan dekat. Memberikan batasan dan aturan yang jelas atau membiarkan atau terlalu ketat memberi aturan. Yang seharusnya orang tua lakukan pada anak adalah dengan memberi batasan-batasan dengan jelas, contohnya ketika remaja meminta izin untuk datang acara konser orang tua memberikan izin namun tetap dalam pengawasan dan kontrol orang tuanya. Kemudian yang jangan dilakukan adalah contoh misal anak meminta izin untuk menonton konser di lapangan orang tua memberi izin dan memberi semua kebebasan pada anak sehingga anak merasa terlalu bebas dan takutnya melakukan hal di luar kendali orang tuanya. Atau bahkan orang tua melarang sama sekali anaknya untuk pergi keluar menonton, itu juga jangan karena terlalu membatasi anak dan terkesan mengekang. Memberikan dorongan yang positif atau membiarkan remaja berkembang sendiri. Yang seharusnya dilakukan orang tua adalah dengan memberikan dukungan emosional, menjadi teman bermain, dan memenuhi kebutuhan peralatan basket yang sedang digemari. Dan yang jangan dilakukan adalah dengan membiarkan remaja terlalu mengeksplorasi minat basket dengan sendirinya tanpa bimbingan dan dukungan. Menjadi contoh yang baik atau menjadi contoh yang tidak baik. Orang tua perlu memberikan contoh yang baik untuk anaknya misalnya dengan membantu ibu dalam mempersiapkan bahan makanan, atau menyisipkan piring sehingga anaknya bisa mengikuti. Kemudian jangan menjadi orang tua yang acuh dan tidak memberi contoh yang baik pada anak. Misalnya saat ibu menyiapkan makanan malah ayah bermain handphone sendiri atau sibuk dengan dirinya sendiri tak memperdulikan ibu, ini akan menjadi contoh yang kurang baik untuk anak. Mengasuh remaja memang tidak mudah, tapi itulah seni menjadi orang tua. Mereka membutuhkan kita untuk mendukung dan memahami mereka di masa-masa penting ini. Ingat, menjadi orang tua bukan soal selalu benar atau sempurna. Ini tentang kita yang juga belajar dan tumbuh bersama anak-anak kita. Dengarkan mereka, pahami apa yang mereka rasakan, dan beri dukungan penuh kasih sayang.
Setiap momen berharga dalam perjalanan ini adalah kesempatan bagi kita untuk membangun hubungan yang kuat dan penuh makna dengan anak-anak kita. Jangan takut untuk membuat kesalahan, karena dari situlah kita bisa belajar dan menjadi lebih baik. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Semoga kita semua bisa jadi orang tua yang lebih baik lagi setiap harinya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat ya. Anak-anak kita adalah investasi terbaik yang kita punya.